Halo semuanya, saya Luna Syifa Ramawati. Saya Nazma Aulia. Di sini kami akan menjelaskan konflik yang terjadi di Kongo. Latar belakang konflik Kongo. Konflik Kongo atau Perang Kongo I terjadi pada tahun 1996 sampai 1997. Penyebab perang ini adalah adanya ketidaksukaan terhadap rezim Presiden Zaire, Mobutu Sese Seko, yang diktator dan didukung oleh kekuatan asing. Akhirnya muncullah pasukan pemberontak yang ingin menjatuhkan pemerintahan Mobutu. Kronologi konflik Kongo. Pada 4 Oktober 1996, pemberontak dari etnis Banyamulenge melakukan serangan ke desa Lamera, Kongo Timur, membuat pemerintah pusat Kongo mendeportasi etnis Banyamulenge. Pemerintahan pusat Kongo mendeportasi etnis Banyamulenge keluar dari wilayah Kongo dan akan dieksekusi jika tidak meninggalkan Kongo dalam waktu 2 minggu, sehingga hal ini meningkatkan potensi pemberontakan. Para pemberontak anti-presiden Mobutu Sese Seko dan Tentara Nasional Rwanda melakukan serangan di Uvira dan Bukavu melalui Burundi. Para pemberontak juga menyerang kota Goma. Pada awal November, pasukan Kongo dipaksa mundur. Ketika pasukan Kongo dipaksa mundur, lalu dikirim pasukan senjata berat ke wilayah Kongo Timur oleh pemerintah Kongo, lalu keadaan semakin buruk sebab para tentara tidak bisa membedakan antara penduduk dengan pemberontak. Lantas para pasukan melakukan pendobrakan dan perampasan. Saat itu, PBB berencana mengirimkan pasukan multinasional karena melihat kondisi Kongo Timur semakin memburuk. Namun, PBB mengurungkan niatnya karena pasukan AFDL menyerang komplek pengungsi hulu di Kimbumba kala mendengar berita tersebut. Tujuan AFDL yaitu mengarahkan para pengungsi kembali ke Rwanda. Pasukan Kongo dan milisi Hutu yang menjaga kompleks berusaha dan melawan, namun gagal, dan para pengungsi melarikan diri ke Rwanda dan sekitarnya. Tokoh penting yang terlibat. Pertama, Mobutu Sese Seko, mantan Presiden Republik Demokrat Kongo. Yang kedua ada Laurent Désir Kabila. Beliau juga merupakan mantan Presiden Republik Demokrat Kongo. Dampak dari konflik Kongo. Konflik yang muncul di Kongo lebih banyak memberikan dampak negatif bagi warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik, seperti kelaparan, kematian, kekurangan gizi, dan kemiskinan yang melanda rakyat. Sedangkan, dampak positif dari konflik ini membuka mata dunia untuk membantu warga sipil dalam mempertahankan hidup serta menyerukan agar kedua pihak yang terlibat konflik segera berdamai. Solusi untuk penyelesaian konflik Kongo. Para kepala negara Afrika Tengah berusaha untuk menyelesaikan krisis pemberontakan di Republik Demokratik Kongo. Tanpa bantuan Presiden Rwanda Paul Kagame, presiden-presiden dari Uganda, Kenya, Tanzania, dan Kongo bertemu di ibu kota Uganda, Kampala. Tokoh kunci pertemuan ini, Presiden Rwanda Paul Kagame, batal hadir dan mengutus Menteri Luar Negerinya, Louis Mushikiwabo, untuk menghadiri pertemuan tersebut pada menit-menit terakhir. Ketidakhadirannya pada KTT hari Sabtu di ibu kota Uganda, Kampala, mendapat banyak perhatian karena Rwanda telah dituduh mendukung pemberontak. Tuduhan yang disangkal negara itu. KTT itu dilangsungkan di tengah kekhawatiran mengenai desakan pemberontakan di Kongo Timur dan guncangan dalam militer Kongo. Pertemuan tersebut berupaya untuk mencari penyelesaian krisis pemberontakan di Republik Demokratik Kongo dan mengeluarkan pernyataan yang mengimbau pemberontakan M23 agar menghentikan semua kegiatan perang dan mundur dari kota penting Goma yang telah mereka kuasai awal pekan ini. Pernyataan yang dikeluarkan dalam KTT tersebut juga meminta pemberontak agar menghentikan semua pembicaraan untuk menggulingkan pemerintah. Presiden Republik Demokrasi Kongo, Joseph Kabila, memberhentikan kepala angkatan darat setelah jenderal itu dituduh menjual senjata kepada kelompok-kelompok bersenjata di timur. Pemecatan Mayor Jenderal Gabriel Amisi terjadi 3 hari setelah kelompok pemberontakan M23 mengalahkan pasukan Kongo dan merebut kota Goma di timur. Sekian dari kami dan terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye!